Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1447 Hijriah, tahun Masehinya 2026. Ramadan tahun ini saya mengazamkan, bertekad untuk rutin sharing dengan program Tadabbur Al-Quran, satu hari satu ayat. Ini udah masuk di kalender saya masuk Ramadan yang kelima, sudah hari Ramadan yang kelima. Saya mau cerita tentang bagaimana, ini kelanjutan sebenarnya, polanya seperti kemarin ya, kita ngomongin rencana, setelah ngomongin program yang personal, terus bagaimana dengan orang lain, dengan organisasi, kita harus seperti bangunan yang kokoh. Nah, saat ini masih melanjutkan yang bangunan kokoh itu, tapi dengan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 103. Ini ayat yang populer juga nih, yaitu tentang saling berpegangan tangan. Oke, Ali Imran 103, saya agak menarik nih karena hari ini cukup banyak percakapan dengan beberapa teman gitu, dan saya tadi mengikrarkan, mengakui di depan mereka bahwa terima kasih ya ke teman-teman yang ngobrol tadi. Ini sampai malam saya ngobrol dulu tadi. Pasca taraweh kita ngobrol bareng, ngopi dan menikmati durian. saya menyampaikan, mengakui bahwa saya pribadi sangat menikmati majelis seperti ini gitu. Majelis circle seperti ini, kumpulan ketemu ngobrol, hanya ngobrol ngalor gitu, itu pun saya udah sangat bahagia. Jadi saya sampaikan ke mereka bahwa saya bersyukur sekali saya memiliki teman-teman seperti ini gitu. Karena mengapa bagi seorang putu, mungkin kita juga sama kok, semua sama, bahwa kita itu memang butuh orang-orang yang saling sharing, dan itu sangat membuat hidup kita lebih hangat. Karena itu kok pas gitu, saya udah mengazamkan, ini agenda saya sudah tulis dari sebelum Ramadan tiba. Saya akan ngomongin di hari kelima ini adalah Ali Imran 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Biasa kita penggal-penggal ya. Yang pertama, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Jami'a, maaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi yang kedua. Yang ketiga, wa kuntum 'ala syafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Paling tidak 5 ya. Jadi ini ayat yang cukup populer ya. Sebuah seruan untuk berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, bihablillah, pada tali Allah. Jangan tercerai-berai ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu saat dulu kamu bermusuhan, ya, lalu Allah menyatukan hatimu dengan karunia persaudaraan. Ingatlah pula ketika kamu di tepi jurang neraka, kemudian Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Oke, seperti biasa, ini tadabbur Al-Quran. Jadi bukan tafsir Al-Quran, ini adalah refleksi diri versi putu, atau mungkin ada teman-teman yang relate sama dengan apa yang saya rasakan. Saya menangkap ayat ini dalam kondisi sekarang lah gitu ya. Apa yang saya pikirkan sekarang. Ayat ini kan mungkin kita udah sering dengar ya. Tapi apa yang terpikir dan saya rasakan setelah hari ini saya membaca ayat ini. Saya membaca ini berulang kali tadi di hari ini ya. Karena memang sudah saya azamkan, jadi saya ulang-ulang, saya coba cari-cari asbabun nuzul dan beberapa tafsir ya. Salah satunya itu gini. Ini asbabun nuzulnya aja ya buat teman-teman biar tahu cerita latar belakangnya. Cerita wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Jadi kamu di tepi jurang neraka. Itu adalah cerita tentang perselisihan antara dua kaum, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Mereka jurang neraka itu karena mereka saling bermusuhan, perang saudara yang berkelanjutan. Dan kalau di penggalan ayat yang sebelumnya itu kan disampaikan wadhkuru ni'matallahi, dan ingatlah nikmat Allah yang kepadamu saat engkau itu bercerai-berai, bermusuhan, tiba-tiba fa'alafa baina qulubikum. Tiba-tiba disatukan hatimu.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi berarti kamu disatukan dan diberikan karunia berupa persaudaraan. Dan itu wow banget gitu. Jadi kalau Aus dan Khazraj yang bermusuhan itu tiba-tiba diangkat penyakit hatinya oleh Allah dan mereka akhirnya tidak lagi bermusuhan. Memang kalau di sini diceritakan saat itu ada beberapa, maaf ada gangguan teknis, beberapa kaum Yahudi di Madinah yang mencoba memprovokasi pemusuhan lamanya itu dengan mengulang-ulang kisah tentang pertempuran mereka. Nah, ini makanya kita harus berhati-hati terhadap provokator seperti ini. Jadi selalu ada, di zaman dulu pun ada. Jadi ketika mereka bermusuhan, ada orang-orang yang bolak-balik ngingetin kisah perselisihan itu. Walaupun cuma ngobrol, tapi sebenarnya itu kan memantik ya. Hati-hati dengan obrolannya. Makanya ini saya nanti tadi cerita mensyukuri obrolan saya yang belum lama ini, karena obrolan yang sehat itu selalu memantik hal positif gitu. Tapi obrolan yang jahat, yang toksik itu selalu memantik hal negatif. Contoh misalnya ini dikisahkan, orang Yahudi itu masuk ke dua kaum ini, kaum Aus dan Khazraj, dan mereka tuh ngobrol-ngobrol gitu, mengangkat perang Bu'as. Perang Bu'as itu perang saudara mereka itu dengan segala masalahnya, sebabnya diobrolin sehingga kalau bahasa sekarang itu mood publiknya menjadi negatif. Oh iya ya, dulu tuh mereka jahat banget ya, wah gitu tiba-tiba ingat. Dan itu tuh sekarang relate ya. Kita sekarang lihat di media sosial kita tuh banyak netizen yang melempar storytelling yang nyinyir tentang hal-hal yang memancing permusuhan gitu. Dan itu hati-hati gitu. Karena hanya cerita tentang masa lalu yang mengingatkan kembali masa-masa kelam kita dahulu itu bisa memantik emosi kita untuk mengulangi lagi gitu. Makanya di ayat ini kan diulang-ulang ya. Ada dua penggalan ayat yang serupa kan. Ingatlah nikmat Allah yang telah diturunkan padamu. Ya. Saat kau sedang bermusuhan, Allah menyatukan hatimu dengan persaudaraan. Itu penggalan yang pertama. Yang keduanya, ketika engkau dalam tepi jurang neraka, Allah menyelamatkanmu. Jadi ketika dulu kamu bermusuhan, dan kalau mungkin teman-teman pernah ngerasain gak sih, gak suka sama orang sampai gak kebayang, kalau bahasa percakapan itu mungkin gini, ih amit-amit deh kalau gue mah gitu kan, kalau sama dia mah amit-amit deh, udah gak kebayang kita akan memaafkannya gitu, ya gak sih? Ya apalagi Aus dan Khazraj ini kan bermusuhan lama, ih gak mungkin gue maafin, ini urusan nyawa nih, mungkin ada berapa saudara kita yang mati terbunuh dalam perang bersaudara itu, gak mungkin kita ini. Tiba-tiba fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tiba-tiba Allah menyatukan hati dan memberikan karunia berupa persaudaraan. Nyeri banget ya. Mungkin ini kisah yang seperti sudah biasa kita dengar, tapi coba rasakan dalam sudut pandang personal kita. Pernahkah kita mengalami ketidaksukaan, kebencian terhadap seseorang, dan tiba-tiba kebencian itu hilang? Siapa yang mengangkat rasa benci itu dari hati kita? Jika bukan Allah. Luar biasa ya. Nah, saya akan tarik di awal ayatnya. Awal ayatnya, wa'tasimu bihabli minallah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah, berarti ini kan bareng-bareng nih. Ayo berpegang teguh. Yang dipegang apa? Hablillah. Tali Allah. Kalau dalam tafsirnya itu agama Allah. Jadi seorang itu, kalau kita mau, misalnya tadi contohnya ya, Ustaz, saya tuh lagi benci banget sama orang nih, gitu, gini. Caranya gimana biar gak benci? Pegang tali Allah. Karena dia yang akan mencabut rasa benci itu. Karena itu fokus aja kamu. Pegang tali Allah. Pegang ajaran Tuhan. Dan ajaran Tuhan yang maha kasih dan maha sayang itu, dalam terminologi kepala kita, sudut pandang kita, POV kita akan cinta yang datang. Ketika cara pandang penuh cinta, benci ke sisi. Ya. Saya sebenarnya pengen baca puisi ya, tapi saya itu
lupa di buku yang mana ya. Eh, Penggalan puisinya tuh gini, puisi saya nih sebenarnya. Saya sering kali tuh ada beberapa puisi yang saya sendiri saya suka nih gitu ya. Agak malu ya nulis sendiri dan saya suka. Ada satu puisi yang saya lupa di posisi mana. Saya nggak akan bacakan puisinya, tapi saya bacakan muatan isi puisinya itu gini. Jangan-jangan tidak ada benci. Jangan-jangan benci itu tidak diciptakan. Jangan-jangan semua itu sebenarnya cinta. Tapi cinta ini ketika salah arah itu menjadi kebencian gitu. Jadi defaultnya itu sebenarnya cinta. Jadi ketika kita membenci seorang itu sebenarnya ada kesalahan, ada miss dalam menggunakan rasa itu. Benar nggak sih? Contoh misalnya kamu membenci seorang kan biasanya karena kamu mencintai yang lainnya gitu kan. Misalnya saya mencintai partai saya misalnya. Kemudian saya benci dengan partai lain gitu. Saya mencintai tim kesebelasan saya gitu. Lalu saya membenci tim kesebelasan lain gitu ya. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya jangan-jangan benci itu nggak ada. Yang diciptakan itu hanya cinta. Tapi cinta itu saat salah arah, kita jadi membenci gitu loh. Itu puisi saya bermain di situ tuh dulu. Nanti kalau ketemu deh ya. Kalau teman-teman ada yang nemu ya bolehlah komen deh. Saya lupa puisinya, udah gak lama sih. Saya lupa di buku yang mana. Tapi saya tuh suka itu. Bahwa sebenarnya dalam bayang-bayang benci dan cinta itu sebenarnya awalnya itu defaultnya cinta. Tapi cinta yang salah arah itu hati-hati. Jadi atas nama cinta bisa jadi kita sangat membenci orang lain. Bisa jadi kita membenci pasangan kita saat kita teramat cinta, terbakar api cemburu dan kita bisa sangat benci. Ya kan sih? Berarti kan ada yang, nah resepnya apa? Biar enggak terjebak di situ. Nah ini kata Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang aja tali Allah yang Maha Cinta dan Kasih itu. Maha Kasih dan Sayang. Kalau kita mengulang-ulang nama zat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita akan mengisi penuh kepala kita dengan kasih dan sayangnya yang tidak kecil, yang tidak kerdil, cinta yang tidak kerdil. Ya, Allah yang Maha Besar ini Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Maka kasih sayang yang kita miliki saat kita mengulang-ulang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan dia akbar, dia maha besar, maka cinta kita ini akan menelan semesta sehingga kita tidak terjebak pada cinta-cinta yang kerdil tadi. Ada dua sahabat yang sedang dirundung masalah hubungan. Nggak apa-apa ya dicerita. Ketika kita ada yang pacaran dan tiba-tiba ngerasa nggak nyaman dengan pasangannya, jangan-jangan perasaan itu karena kita tidak menyemesta. Cinta ini tidak menyemesta, tapi cinta ini mengerdil untuk jebakan harga diri, personal, hal-hal kecil lainnya yang membuat kita tiba-tiba sakit hati, dan itu terus efek domino dan akhirnya menjadi sangat benci gitu. Dan ini jangan sampai ya, apalagi sebuah hubungan yang ingin lebih panjang gitu ya. Berarti kan hati-hati kalau yang sudah mulai terpantik itu segera dievaluasi, disembuhkan. Kalau kalimat-kalimat ya kita nggak terima atas perlakuan pasangan gitu, terus kita anggap kok bisa sih, padahal aku tuh sudah gini ya kan. Ketika kita sudah mengukur-ngukur gitu kan, kita sedang mengecilkan cinta yang sebenarnya awalnya menyemesta gitu. Iya nggak sih? Sorry, jadi saya narik ke terlalu, tapi nggak apa-apa. Saya pikir bisa saja kita memahami ayat ini dengan kacamata itu. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi penggalan pertama kan wa'tasimu. Penggalan kedua adalah bagaimana kita mensyukuri kenikmatan saat kita diberikan persaudaraan. Dan itu pula yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Ini benar, baru beberapa menit yang lalu saya bubar dari rumah karena habis taraweh kita tadi ngobrol bareng, ngopi dan makan durian gitu sambil ngalor ngidul ngobrol. Dan bagi saya itu bukan ngalor ngidulnya, tapi ini adalah sebuah fa'asbahtum binikmati ikhwana. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah dalam bentuk persaudaraan. Itu harus kita ingat, waskuru nikmat Allah. Harus kita ingat untuk kita syukuri. Kemudian di penggalan yang ketiga, padahal dulu kamu di tepi jurang neraka. Tepi jurang neraka itu bayangkan ini visualisasinya ya. Ini jurang nih. Kita udah di sini nih. Tinggal didorong dikit. Bahkan kalau di beberapa tafsir yang saya comot ya,
Kayaknya tafsir Al-Misbah ya. Ya, Al-Misbah. Di tafsir Al-Misbah Quraisyib juga disebutkan. Kita sudah di ujung tepi neraka yang hanya maut yang menghalangi. Dan tiba-tiba Allah menarik kita, menyelamatkan kita dari jatuh ke jurang neraka itu. Betapa ini contoh analogi yang menurut saya luar biasa ya. Hati-hati loh. Bermusuhan itu tuh seperti kita akan terdorong masuk ke neraka. Lalu Allah mengangkatnya gitu. Tiba-tiba kok gue nggak benci lagi sama dia ya gitu. Ini sebagai apa, penjelasan pengalaman pribadi ya. Saya pernah punya teman, nggak apa-apa lah ini saya ceritain ya. Ini di kantor lama dulu. Punya teman yang antagonis banget gitu. Ini hampir beberapa teman itu nggak suka sama dia gitu ya. Saya pun gitu, karena dia memang seorang yang bertutur katanya toksik gitu lah ya. Itu membuat kita terluka gitu. Bahkan teman sebelahnya itu pernah ngomong dengan langsung gitu ke dia. Mas, kalau aku ngomong sama kamu pakai hati itu sudah sakit hati tiap hari katanya gitu. Makanya aku nggak pakai hati ngomong sama kamu. Sampai begitu. Saking tokoh antagonisnya dia. Nah, di waktu itu di kantor itu saya nggak punya tokoh antagonis selain dia. Jadi saya merasa, saya biasanya mengevaluasi kalau aku kalau aku di satu kantor, di satu milieu gitu, kira-kira gue punya orang yang gue benci nggak sih gitu. Kalau ada itu mengganggu sekali. Nah waktu itu hanya satu dia ini yang mengganggu. Sehingga aku sampai mengangkat tangan. Saya ingat betul tuh, saya dalam satu doa saya selepas sholat malam itu, ada doa spesifik untuk dia. Parah banget ya. Saya kadang ngerasa satu orang itu sudah cukup banyak. Ya benar ya kaidah itu ya. 1000 teman itu tidak cukup, kurang banyak ya. Tapi satu musuh itu sudah terlalu banyak. Saya waktu itu bukan musuh sih, cuman ini tokoh antagonis aja gitu ya. Sehingga saya angkat tangan, saya sampai sebut namanya. Saya sebut namanya. Ya Allah, perlihatkanlah hal-hal positifnya sehingga aku berhenti untuk punya perasaan ini gitu, perasaan nggak nyaman itu. Dan akhirnya saya disurat tugaskan bersamanya. Saya dalam berapa hari, saya hampir seminggu dalam surat tugas keluar kota, saya sekamar dengannya. Ini memang skenario Allah itu luar biasa. Saya sekamar dengannya, dan di sepanjang saya sekamar itu, saya menangkap banyak hal-hal positif dari sosok ini. Dia seorang family man. Dia seorang yang di sepanjang surat tugas itu, dia hanya tiap jam itu dia telepon istrinya. Ngobrol ke sana kemari. Dia nanyain anaknya. Dan saya mulai nyadar bahwa, wow, bahkan saya pun tidak sehebat dia dalam berhubungan dengan kedekatan dengan keluarga gitu. Kan hadisnya ada ya, sebaik-baik seorang adalah yang yang paling baik dengan keluarganya gitu. Saya langsung berubah, saya langsung terangkat kebencian dalam hati saya. Oke, ini orang baik ini. Dengan segala kekurangannya, pemilihan katanya mungkin dia melukai gitu, tapi dia orang baik gitu. Dan akhirnya saya, wah, doaku dikabulkan. Jadi akhirnya nggak punya perasaan tidak nyaman itu lagi. Sorry, ini cerita pengalaman pribadi, tapi bisa jadi ini bagian dari tadabbur tadi ya, tadabbur ayat ini. Oke, saya lanjutkan ya. Penggalan ayat yang berikutnya adalah biasa, penutup ayat. Penutup ayatnya indah sekali ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Dan demikianlah cara Allah menjelaskan ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Coba, penutup ayat seperti ini maknanya apa? Hei, masa kamu gak dapat apa-apa dari ayat ini? Gitu kan? Iya gak sih? Kan seperti begitu kalimat Allah kan, ketika Allah, inilah cara aku menjelaskan untukmu ayat-ayat agar kamu mendapatkan petunjuk. Berarti dengan membaca ini lalu kita tidak merasa apa-apa. Masa gitu sih? Padahal ini kan la'allakum tahtadun loh, agar kamu mendapatkan sesuatu gitu. Nah, saya berharap sih saya mendapatkan sesuatu dari ayat ini, dan malam ini bagian dari itu, bagian dari mengulang-ulang, membahas, mentadabburinya, menjadi bagian yang bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman sekalian ya. Jika ada masih ganjil-ganjilan, gak suka sama seseorang, ya kita angkat tangan, minta tolong ke dia, tolong ke Allah untuk mengangkat kebencian itu. Saya mendapatkan kalimat indah dalam tafsir tahlilinya ya. Ini di beberapa referensi yang saya cari itu ada kalimat begini.
Allah telah mencabut dengki dan memadamkan api amarah. Ini kalimat yang menurut saya puitis, jadi saya tulis khusus gitu. Jadi ternyata yang menyelesaikan semua ini adalah ketika Allah mencabut rasa dengki. Dengki itu kan, ya kalau dengki apa aja dari yang dilihat yang kita dengki itu pasti buruk, negatif terus. Mau dia melakukan prestasi, kita marah. Dia melakukan kesalahan, apalagi gitu kan. Tapi kalau dengki itu dicabut, kita tiba-tiba ringan. Kemudian api amarah yang menyala itu dipadamkan. Karena kalau marah, seperti api, membakar apapun. Apapun kebakar itu. Jadi ada hal-hal positif keingat semua. Wow. Oke ya, mungkin cukup. Ini hari ke-5, semoga bermanfaat. Dan doain ya saya istiqomah. Ini saya sudah ada beberapa teman yang japri, tolong dong di istiqomahin. Tadabbur satu hari satu ayatnya. Wah, saya jadi termotivasi. Saya pikir ini sebuah aktivitas yang asal aja ya, ini buat keperluan personal saya sebenarnya agar saya menjalani Ramadan ini dengan penuh arti. Saya catatkan dalam jejak digital gitu, maksudnya itu. Tapi ketika ternyata ada yang mengikuti ini dan saya terima kasih, mohon doanya semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat melanjutkan ibadah puasa, semoga setiap detik di bulan Ramadan ini penuh arti. Salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.